hadir? Lydia mau. Kenapa? Terus Aldi kenapa? Izin. Jadi kemarin materi kita sampai di mana ya? Sampai di struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Tolong Deawati ulangi sampai di mana materinya? Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Oke, jadi kalau kemarin mengenai struktur dan sistem reproduksi pada manusia, jadi hari ini kita bahas mengenai pembelahan sel ya. Jadi hari ini kompetensi yang akan kita capai yaitu yang pertama mengenai di sini peserta didik atau adik-adik itu dapat menghubungkan sistem reproduksi pada manusia yaitu berupa gangguan pada sistem reproduksi dan juga penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Dan untuk yang kedua yaitu dapat menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait dengan kesehatan dan juga upaya pencegahan gangguan dan pada organ reproduksi. Jadi terserah yaitu gangguan seperti apa nanti itu akan kita belajarkan nantinya. Kemudian untuk tujuan yaitu yang pertama tujuannya mendeskripsikan. Di sini peserta didik atau adik-adik itu diharapkan dapat mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis dan juga mendeskripsikan pembentukan sel kelamin melalui pembelahan meiosis. Dan yang ketiga yaitu adik-adik dapat memahami organ reproduksi pada laki-laki serta struktur dan fungsi organ-organ pada penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, jadi coba kalian buka di buku kalian itu mengenai gambar pembelahan sel. Di situ ada gambar meiosis dan gambar mitosis. Coba tolong diperhatikan gambarnya. Jadi kalian ada pertanyaan mengenai gambar itu? Saya Bu, Apa? bagaimana proses pembelahan sel secara mitosis? Jadi yang dipertanyakan yaitu proses pembelahan sel secara mitosis. Baik, terkait dengan pertanyaan dari Nisa ya, mengenai bagaimana kira-kira proses pembelahan sel secara mitosis. Jadi di sini proses pembelahan sel secara mitosis itu yang pertama diawali dengan sel induk, di mana sel induk ini dia akan melakukan duplikasi kromosom yang tadinya 46 kromosom itu akan menduplikasi menjadi 92 kromosom. Nah, di sini gen kromosom tersebut itu akan menjadi itu kemudian dibagi kepada masing-masing sel anak sehingga sel anak itu memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk yaitu 46 kromosom. Jadi untuk Nisa sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi mengenai pembelahan sel. Nah, jadi sudah tidak ada lagi yang bertanya? Ya ada. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang bertanya, maka di sini saya akan membagikan kalian itu dalam dua kelompok. Tolong berhitung 1 sampai 2. Siap 1, 2. Jadi untuk kelompoknya itu membahas mengenai pembelahan sel. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk mencari materi mengenai pembelahan sel. Lalu kalian akan presentasikan di depan kelas. Jadi silakan berdiskusi dulu selama 5 menit ya. Berdiskusi dulu. Itu dicontohkan mengenai gambar pembelahan sel ataupun struktur dari pembelahan sel, baik mitosis maupun meiosis ya.
Kita bilang berguru oleh sana. Ibu tadi sudah menyampaikan mengenai penilaiannya, cara penilaian Sama yang pada dua itu. kondisi saja. Already boleh narik. Nah, kita mau minta sama. Terus yang mau bukti, mau kembali satu biji. Kerjaan nomor satu. Nah, aku lah buat dulu yang. Baru yang buat kita lu kata salah yang membuat kita itu. Sudah sampai di mana diskusinya adik-adik? Di pembelahan apa? Meiosis atau mitosis? Meiosis atau mitosis? Mitosis. 1 menit lagi ya. Kemudian perwakilan kelompok itu presentasi di depan. Yang pulang dulu. Kalian 1 menit lagi ya untuk presentasi dan diskusi. Tambah di air dia. Jadi yang perlu kalian diskusikan itu kira-kira meiosis seperti apa, kemudian mitosis seperti apa, pembelahannya seperti itu. Sudah ada yang selesai? Nanti diskusi presentasi di depan kelas ya. Ini lagi. Yang kelompok satu siapa yang maju? Saya, Dewati. Kita dulu. Kita kumpul baru. Kelompok 1, silakan presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewati Kahar. Tolong hadap sana. Maju di depan kelas. Silakan dilanjutkan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Dewati Kahar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok 1, hasil diskusikan. Yang pertama, mitosis. Lanjut. Jangan tertawa ya Tom. Serius. Lanjut. Mitosis yaitu pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup yang disebut sel somatik. Sel somatik melingkupi seluruh sel yang membangun tubuh seperti sel kulit, sel darah, dan sel otot. Sel otot bersifat diploid, yakni memiliki 2 set kromosom pada manusia. Satu set terdiri dari 23 kromosom, 1 set didapatkan dari ayah, dan 1 set didapatkan oleh ibu, sehingga totalnya ada 46 kromosom. Nah,
sel-sel baru agar organisme dapat tumbuh. Kedua, pembelahan secara mitosis berfungsi untuk mengganti sel-sel yang rusak. Karena membentuk sel yang rusak, Lanjut ya. Membentuk sel yang baru. Sel-sel baru yang dihasilkan harus memiliki jumlah kromosom yang sama agar sel-sel baru ini mampu melanjutkan tugas sel induknya. Yang kedua yaitu meiosis. Berbeda dengan pembelahan mitosis, pada pembelahan meiosis, sel induk akan menghasilkan sel anak yang memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induk. Ini dikarenakan pembelahan meiosis berfungsi untuk membentuk sel gamet yang berfungsi haploid atau hanya memiliki satu set kromosom, seperti sel ovum dan sperma yang masing-masingnya memiliki 23 kromosom. Sel gamet harus haploid karena berfungsi untuk proses reproduksi. Sehingga ketika terjadi fertilisasi, sel ovum dan sperma akan melebur dan menghasilkan 46 kromosom dalam zigot. Oleh karena itu, pembelahan meiosis berfungsi untuk membentuk sel-sel kelamin. Semiotik yang baru. Sel-sel baru yang dihasilkan harus memiliki jumlah kromosom yang sama agar sel-sel baru ini mampu melanjutkan tugas sel induk. Proses secara mitosis diawali sel induk dengan melakukan duplikasi kromosom. Yang tadinya 46 kromosom menjadi 92 kromosom. Kromosom tersebut kemudian dibagi kepada masing-masing sel anak, sehingga sel anak menjadi jumlah kromosom yang sama dengan sel induk, yaitu 46 kromosom. Dan mitosis biasanya diawali setelah terjadinya proses peleburan antara sel-sel pada kelamin jantan dan sel-sel proses pembentukan mitosis dan meiosis lebih kompleks pada tidak sesimpel proses pembelahan amitosis. Kedua pembelahan baik, mitosis dan meiosis, diikuti dengan pembelahan inti sel. Terima kasih, sekian dari saya perwakilan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu presentasi dari kelompok 1 ya. Jadi di sini jadi tadi kan sudah ada presentasi dari kelompok 1. Nah, di situ kita bisa tangkap bahwa mitosis itu berbeda dengan meiosis, di mana untuk meiosis itu sendiri, pembelahan mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup yang disebut dengan sel apa tadi? Sel somatik ya. Nah, jadi pada sel somatik itu dia melingkupi seluruh sel yang membangun tubuh seperti sel kulit. Jadi sel kulit kita itu dia terdiri dari yang melingkupi itu adalah sel somatik, dan juga ada sel darah dan juga sel otot. Nah, untuk satu set yang didapatkan dari ayah itu akan juga dengan satu set dari ibu. Nah, itu sehingga totalnya itu menjadi 46 kromosom. Nah, pada mitosis ini ada dua fungsi pembelahan. Yang pertama yaitu pembelahan secara mitosis berfungsi untuk membentuk sel-sel baru agar organisme itu dapat tumbuh, dan yang kedua yaitu fungsinya untuk mengganti sel-sel yang rusak. Jadi pembelahan secara mitosis ini yaitu untuk mengganti sel-sel yang rusak. Nah, kemudian pada meiosis ini dia berbeda dengan pembelahan secara mitosis, di mana pada pembelahan mitosis ini atau meiosis ini dia sel induk itu akan menghasilkan sel anak yang memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induk, dan juga ini dikarenakan karena pembelahan meiosis itu berfungsi untuk membentuk sel gamet yang bersifat haploid atau hanya memiliki satu set kromosom. Nah, ini seperti sel ovum dan juga sperma yang masing-masingnya itu memiliki 23 kromosom. Nah, dari
dari meiosis ini itu adalah sel gamet itu, dimana sel gamet dari meiosis ini harus haploid karena berfungsi untuk proses reproduksi. Nah, sehingga pada meiosis ini terjadi fertilisasi. Nah, dimana fertilisasi ini yaitu sel ovum itu dan sperma akan melebur dan menghasilkan 46 dalam zigot, seperti pertanyaan tadi dari Nisa Abidin, yaitu menanyakan mengenai pembelahan fungsi dari pembelahan sel secara mitosis. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu terkait dengan pembelahan sel dan fungsi dan mitosis. Jadi untuk kelompok 2 perwakilannya siapa untuk materi spermatogenesis? Nisa Abidin, tolong presentasikan di depan kelas mengenai materi spermatogenesis dari kelompok 2. Tolong misalnya diperbesar ya suaranya. Maju di depan untuk spermatogenesis. Kelompok lain perhatikan ya. Materi spermatogenesis ya. Baik, suaranya diperbesar. Oh iya, dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu spermatogenesis. Tolong suaranya diperbesar deh ya. Spermatogenesis adalah proses gemetogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Spermatogenesis pada sperma biasa terjadi di tubulus seminiferus atau testis, sedangkan tempat menyimpan sperma sementara terletak di epididymis. Spermatogenesis berasal dari kata sperma dan genesis, pembelahan. Pada spermatogenesis terjadi pembelahan secara mitosis dan meiosis. Spermatogenesis merupakan tahap atau fase-fase pendewasaan sperma di epididymis. Setiap satu spermatogonium akan menghasilkan 4 sperma matang. Untuk tahapannya seperti apa? Spermatogonium, spermatosis primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa. Sudah? Ya, baiklah. Sekian presentasi dari perwakilan kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi itu mengenai presentasi dari kelompok 2 terkait dengan spermatogenesis. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa spermatogenesis itu dia merupakan proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Nah, di sini untuk tahapannya itu Ibu jelaskan sedikit ya. Tahapannya itu ada sekitar ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu mengenai spermatogonium, di mana spermatogonium itu sendiri merupakan tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Dan yang kedua yaitu tahapannya spermatosit primer, di mana untuk spermatosit primer itu merupakan pertumbuhan dari spermatogonium. Nah, yang ketiga yaitu ada tahapan spermatosit sekunder, di mana untuk tahapan spermatosit sekunder ini merupakan meiosis dari spermatosit primer, dan juga pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis. Nah, yang keempat yaitu ada spermatid. Nah, untuk spermatid itu merupakan meiosis dari spermatosit sekunder. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis yang kedua. Dan yang kelima yaitu ada spermatozoa, di mana pada tahap ini merupakan diferensiasi atau pematangan dari spermatid. Coba bisa tolong ulangi ada apa saja tahap dari spermatogenesis. Yang pertama yaitu ada spermatogonium, yang kedua ada spermatosit primer, dan yang ketiga ada spermatosit sekunder, dan yang keempat ada spermatid, dan yang kelima ada spermatozoa. Nah, gitu. Baiklah, tadi kami
sudah didiskusikan mengenai pembelahan sel yang meiosis dan mitosis dan juga spermatogenesis. Jadi ibu minta tolong satu orang kira-kira kesimpulan yang akan diambil dari itu seperti apa untuk meiosis dan mitosis. Oke, Dewati Kahar silakan. Kira-kira kesimpulannya seperti apa? Baiklah, ya kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pembelahan sel yaitu pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Pembelahan sel biasanya merupakan bagian kecil dari suatu siklus sel yang lebih besar. Pembedaan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Yang pertama, pembelahan mitosis terjadi di sel tubuh atau sel somatik, sedangkan pembelahan meiosis terjadi di sel gamet atau sel kelamin. Kemudian, yang kedua, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis menghasilkan dua anapan yang bersifat diploid atau 2N. Sedangkan pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N. Yang ketiga, pembelahan mitosis berfungsi untuk regenerasi dan pertumbuhan, sedangkan pembelahan meiosis berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom saat pembentukan zigot. Hanya itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Ya, baik, itu kesimpulan dari pembelahan sel baik meiosis dan mitosis. Sekarang saya minta untuk kesimpulan mengenai materi spermatogenesis oleh kelompok 2. Untuk teman-teman, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, untuk Anissa dipersilakan. Baiklah Bu, saya dapat menyimpulkan spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel sperma pada pria. Kemudian, spermatogenesis terbentuk dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti proses pembentukan sesuatu. Jadi, spermatogenesis memiliki makna proses pembentukan benih. Bagus. Baiklah, hanya itu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Jadi dari teman-teman tadi kan sudah menyimpulkan. Nah, di sini Ibu menambahkan sedikit ya. Jadi untuk spermatogenesis itu tadi seperti kata Anissa bahwa di situ merupakan proses pembentukan dan juga pematangan sel sperma pada pria. Nah, jadi untuk spermatogenesis sendiri memiliki arti ataupun makna sebagai proses pembentukan benih ya. Nah, sedangkan untuk pembelahan sel maupun itu meiosis ataupun mitosis itu merupakan dimana untuk mitosis itu tempatnya itu tolong dicatat ya. Jadi untuk tempatnya itu mitosis itu yaitu pada sel autosomatik. Nah, kemudian tujuan dari mitosis ini yaitu sebagai pertumbuhan dan untuk mengatur tingkah laku dari kromosom. Jadi di mana tempatnya di sel apa? Autosomatik ya. Di sel apa dia? Autosomatik. Nah, dan tujuannya itu sebagai pertumbuhan dan untuk mengatur tingkah laku kromosom. Kemudian sedangkan untuk meiosis itu tempatnya itu di sel gonatik. Sel mana Anissa? Sel gonatik. Nah, sel gonatik. Dan untuk tujuannya itu yaitu membentuk gonad dan mempertahankan hidroliat. Nah, jadi itu yang bisa ibu tambahkan. Sampai situ dulu ya untuk pertemuan kita mengenai pembelahan sel baik itu meiosis ataupun mitosis dan juga mengenai spermatogenesis. Jadi untuk minggu depan kalian mau kasih tugas membuat mind mapping atau peta konsep dari apa yang kita bahas hari ini. Jadi itu akan kita minggu depan. Sudah dicatat tugasnya? Membuat apa? Mapping. Bisa kapan? Minggu depan ya, minggu depan. Baiklah, mungkin itu pelajaran hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar tolong sampainya dibersihkan
ya. Ya.